Apartheid Afrika, ketika warna kulit menentukan nyawa. Dalam dunia ini, ada masa di mana warna kulit bukan sekadar identitas, melainkan sebuah vonis. Vonis tentang siapa yang boleh hidup, siapa yang harus menderita. Inilah kisah nyata tentang apartheid di Afrika Selatan, salah satu noda paling kelam dalam sejarah umat manusia. Sebelum kata apartheid dikenal dunia, ketidaksetaraan rasial di Afrika Selatan sudah mengakar kuat. Pada abad ke-17, saat bangsa Eropa pertama kali menginjakkan kaki di tanah ini, mereka datang dengan satu keyakinan, mereka lebih unggul. Inggris dan Belanda membentuk koloni, membangun kota, dan perlahan tapi pasti, memperbudak penduduk asli. Orang kulit putih mengklaim tanah, kekayaan, dan kekuasaan. Sementara itu, orang kulit hitam, penduduk asli Afrika Selatan, dianggap hanya sebagai tenaga kerja murah. Mereka dipaksa menyerahkan hak-hak mereka tanpa perlawanan. Namun, ketidakadilan itu belum seberapa dibanding apa yang akan terjadi di abad ke-20. Tahun 1948, Partai Nasional, yang mayoritas anggotanya adalah keturunan Belanda, memenangkan pemilu. Mereka membawa satu janji kepada rakyat kulit putih, mempertahankan dominasi rasial mereka, untuk selamanya. Maka lahirlah sistem apartheid, sebuah kebijakan resmi yang melegalkan diskriminasi rasial secara brutal. Di bawah apartheid, masyarakat dibagi berdasarkan warna kulit, putih, hitam, koloret, campuran, India atau Asia. Setiap golongan diperlakukan secara berbeda dalam segala aspek kehidupan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan jalanan yang boleh mereka lewati. Pemerintah mengeluarkan ratusan undang-undang yang mengatur semua itu. Misalnya, orang kulit hitam dilarang menikahi orang kulit putih. Mereka dilarang tinggal di wilayah putih, kecuali sebagai pelayan atau buruh. Dalam sekali jalan, orang bisa dipenjara, hanya karena salah jalur. Warna kulitmu menentukan hidupmu, dan, dalam banyak kasus, menentukan kematianmu. Bayangkan bangun setiap hari mengetahui bahwa hidupmu dianggap lebih rendah hanya karena genetikmu. Sekolah untuk anak kulit hitam diberikan sedikit dana, hampir tanpa fasilitas. Rumah sakit untuk orang kulit berwarna memiliki alat medis yang usang. Transportasi publik dipisahkan, bangku khusus kulit putih, gerbong khusus kulit hitam. Bahkan di taman umum, ada bangku bertuliskan, hanya untuk kulit putih. Masyarakat kulit hitam dipaksa tinggal di wilayah terpisah yang disebut Bantustan. Tanah-tanah itu gersang, miskin, dan penuh keputusasaan. Sementara orang kulit putih menguasai kota-kota besar, menikmati kekayaan dan kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Tapi seperti bara dalam sekam, perlawanan terus menyala. Di balik ketakutan, lahir gerakan rakyat yang menuntut kebebasan. African National Congress, ANC, menjadi simbol harapan. Salah satu tokoh utamanya, Nelson Mandela. Mandela dan banyak aktivis lainnya memperjuangkan hak-hak dasar manusia. Mereka berdemonstrasi, melakukan mogok kerja, dan menuntut penghapusan sistem kejam ini. Namun, rezim apartheid tidak tinggal diam. Demonstrasi dibalas dengan peluru. Ribuan aktivis ditangkap tanpa pengadilan. Mandela sendiri dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Rivonia Trial. Puncaknya adalah tragedi pembantaian Sharpeville tahun 1960. Ketika polisi menembaki demonstran damai, menewaskan 69 orang, kebanyakan ditembak dari belakang saat mereka melarikan diri. Dunia akhirnya mulai memperhatikan, tapi bantuan nyata belum juga datang. Selama bertahun-tahun, banyak negara barat menutup mata terhadap kekejaman ini. Mereka lebih peduli pada urusan ekonomi. Afrika Selatan kaya akan emas dan berlian. Sanksi internasional terhadap rezim apartheid baru benar-benar efektif pada akhir 1980-an. Sementara itu, rakyat kulit hitam terus menderita. Generasi demi generasi tumbuh dalam ketakutan, kemiskinan, dan kekerasan yang dilegalkan. Seorang anak kecil kulit hitam di era apartheid tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah mendapat pendidikan layak, apalagi kesempatan hidup yang adil. Perubahan akhirnya datang. Bukan dengan satu ledakan besar, tetapi dengan 1000 luka kecil. Tekanan internasional meningkat, ekonomi Afrika Selatan goyah, ribuan protes domestik memaksa pemerintah bernegosiasi. Tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan setelah 27 tahun di balik jeruji.
Dan pada 1994, sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya, Afrika Selatan mengadakan pemilu demokratis. Nelson Mandela terpilih sebagai presiden, simbol akhir dari sistem apartheid. Namun, luka yang ditinggalkan apartheid tidak langsung sembuh. Ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan rasial, dan trauma psikologis masih membekas hingga hari ini. Meskipun hukum apartheid sudah lama dihapuskan, warisannya masih terasa. Afrika Selatan tetap menjadi salah satu negara paling tidak setara di dunia. Sebagian besar kekayaan tetap berada di tangan minoritas. Banyak komunitas kulit hitam masih tinggal di Bantustan modern, kota-kota miskin di pinggiran kota besar. Apartheid mungkin sudah mati di atas kertas. Tetapi dalam kehidupan nyata, perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan masih panjang. Dunia telah menyaksikan kekejaman apartheid, dan dunia juga telah membiarkannya terlalu lama. Sejarah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa ketidakadilan tidak akan hilang dengan sendirinya. Bahwa setiap manusia berhak untuk dihormati, tanpa memandang warna kulit, suku, atau asal-usul. Hari ini, kita berkewajiban untuk tidak membiarkan kejahatan serupa terjadi lagi, dimanapun. Karena nilai sebuah hidup, tidak pernah boleh ditentukan oleh warna kulitnya. Jika kisah ini membuka matamu tentang betapa rapuhnya keadilan di dunia ini, jangan biarkan ceritanya terkubur. Klik like, subscribe, dan share video ini, agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah kelam yang tidak boleh terlupakan. Kibe Media, menyuarakan cerita yang dunia coba lupakan. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.